Halo semua, selamat datang di Kata episode 6. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang ASCII-Doc versus Markdown. Nah, jadi gue mau ngebahas dua perbedaan antara markup language yang cukup populer ini gitu ya, untuk kebutuhan menulis buku dan juga dokumen teknis. Jadi kalau misalnya kita mau menulis customer handbook gitu misal, atau client handbook yang cukup kompleks, dokumen teknis juga yang cukup kompleks, kira-kira mana nih dua markup language ini yang cukup pas untuk kita pakai, itu yang mana gitu ya. Nah, kalau belum tahu Markdown itu apaan, teman-teman ya mungkin bisa nonton video gue lagi soal masalah Obsidian lah ya. Karena di situ gue ngebahas dalam soal masalah Markdown markup language ini gitu. Jadi gimana cara pakainya, misalnya ngebikin heading, ngebikin formatting teks segala macam kayak gitu-gitu udah ada di semua. Nah, untuk video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas soal masalah ASCII-Doc dan gue juga akan memberikan sedikit perbedaan antara ASCII-Doc ASCII-Doc dan juga Markdown markup language ini gitu. Jadi buat yang penasaran, jadi kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke. So, seperti biasa, mungkin yang belum kenal, pertama perkenalan dulu, nama gue Agung Sudoro, gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus itu ada website gue juga di agungsudoro.com, di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kalau misalnya mau kenalan, sharing-sharing, dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Kata, di mana gue lebih banyak membahas teknologi secara spesifik ya, buat para programmer, buat para programming, arsitektur, desain, terserah lah. Itu masuk semua ke dalam playlist ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama model video yang kayak begini, link playlistnya ada di deskripsi di bawah, jadi bisa klik link di deskripsi untuk lihat full playlistnya. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya ya. Oke, so seperti biasa kita masuk dulu ke dalam chapter 1, perkenalan dulu, karena ya cukup kompleks. Gue akan mulai dulu dari pengenalan dan juga seperti biasa apa itu ASCII-Doc atau definisinya. ASCII-Doc is a lightweight markup language for writing structured content in a plain text. Hampir sama kayak si Markdown, cuman bedanya adalah ASCII-Doc ini lebih lengkap gitu fiturnya. Oke. Nanti gua akan ceritain lengkapnya tuh seperti apa, nanti ada. Oke, nah, gue lanjut lagi dulu penjelasannya. It is designed to be easy to read in its raw form, while also being powerful enough to create a complex document such as book, articles, technical documentation, and even a website gitu ya. Jadi kalau ASCII-Doc ini sebenarnya memang didesain untuk misalnya lu mau bikin sebuah buku atau handbook atau dokumen technical buat klien atau customer kayak begitu gitu, itu biasa pakai ASCII-Doc. Terus juga mau bikin artikel, mau bikin technical documentations gitu kan, terus juga atau mau bikin sebuah website atau knowledge based website, itu biasanya pakainya ASCII-Doc karena dia lebih lengkap lagi. Balik lagi, apa kelengkapannya atau fitur-fitur yang lebih lengkapnya itu apa aja, nanti gua akan jelasin lagi. Nah, si ASCII-Doc itu kurang lebih tampilannya ASCII-Doc itu kurang lebih tampilannya itu sintaksnya tuh kayak gini ya. Jadi dia ada pertama dokumen title-nya, terus habis itu ada heading satunya kayak gini, terus habis itu ada ya paragraf, image, bla 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 gitu kan, terus ada heading 3, heading 2 gitu, dan quote block dan segala macamnya. Kurang lebih gini, hampir mirip sama kayak Markdown gitu kan, ya tinggal kita ngebiasain diri aja gitu sama ASCII-Doc ini gitu, dan yang nggak jauh beda, cuman fiturnya lebih banyak aja di ASCII-Doc ini. Oke, untuk key karakteristik dari ASCII-Doc itu sendiri seperti apa sih? Yang pertama adalah human readable syntax. ASCII-Doc syntax is intuitively and closely resemble natural language. This makes easy to read, write, and edit without needing special tools. For example, you can create a heading by simply line with the few equal sign. Tadi gue bilang kan, kalau di Markdown pakainya hashtag gitu, kalau misalnya di ASCII-Doc pakainya sama dengan gitu ya. Itu flexibility. ASCII-Doc support wide range of document element including heading, paragraph, bla 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 bla, ya kan. Ini fiturnya ada banyak nih. Yang gue paling suka di sini ada footnotes, ada nanti ada include, fitur include dan segala macam. Nah, tapi yang paling gue lebih suka lagi adalah advanced formatting feature, kayak misalnya call out, sidebar, admonitions, note warning, dan juga code blocks. Itu menurut gue keren gitu. Kalau misalnya kita mau mengimplementasikan ini di di Obsidian dengan pakai Markdown, itu kita harus install extension tambahan. Tapi kalau misalnya di ASCII-Doc ya emang udah built in gitu. Jadi kita tinggal mendefinisikan sintaksnya aja, nanti dia akan automatically format si sintaksnya itu untuk bisa sesuai sama yang kita mau, kayak misalnya admonition, call out, sidebar, dan segala macamnya gitu. Yang ketiga adalah multi format conversion. Gue bilang tadi kan, ini ASCII-Doc itu memang didesain untuk menulis buku, artikel, technical documentation, dan bahkan sebuah website. Makanya dia
output formatnya bisa berbentuk HTML, PDF, EPUB, bahkan docbook gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi multi-format conversions. Yang keempat adalah scalability. Nah, salah satu fitur juga yang karena gue bilang tadi kan, ASCII-Doc itu memang didesain untuk bisa menulis dokumen yang bentuknya tuh gede gitu, yang ribet, yang kompleks gitu. Nah, dia ada fitur yang nanti gue jelasin lagi, itu fiturnya untuk bisa mecah-mecah dokumen gitu. Kalau kita di Markdown mau mecah-mecah dokumen, waduh pusing setengah mati tuh, caranya gimana kan? Tidak disupport sama Markdown secara langsung gitu. Nah, jadi implementasinya kalau di Markdown tuh agak inkonsisten, tapi kalau misalnya di ASCII-Doc tuh benar-benar udah konsisten, udah begini plek gitu. Jadi udah lebih enak gitu kalau mau pakai ASCII-Doc. Nah, itu scalability. Jadi kalau misalnya untuk handling kayak misalnya buku, artikel, technical documentation yang memang butuh pecah-pecah chapternya, sectionsnya, komponennya gitu-gitu, nah itu tuh cocok nih ASCII-Doc. Community and tooling, nah nanti dia tuh community and toolingnya cukup besar ya di ASCII-Doc ini. Nanti gua akan cerita lagi deh. Oke, jadi itu. Lalu lanjut lagi. Sekarang kita bercerita soal masalah sejarah dari si ASCII-Doc. ASCII-Doc ini berdiri pertama kali di tahun 2002 sampai 2023 yang didirikan oleh seorang Stuart Rachman di tahun 2022. Rachman, software engineer, was frustrated with the complexity and overhead of existing documentation tool and wanted a more straightforward way to write technical content. Jadi dia gara-gara frustasi gitu kan, ini gue susah banget menulis technical documentation, sama yang gue rasain sekarang gitu kan. Gak ada tools yang lebih keren apa, gak ada yang tools yang lebih bagus apa, kata si Stuart Rachman gini kan. Ya udah, akhirnya dia bikin lah si ASCII-Doc pertama kali. Lalu berkembangnya zaman, kemudian si di development and adopsi di tahun 2004 sampai 2012 itu version ASCII-Doc version 8.x adalah salah satu versi yang cukup stable version dari ASCII-Doc. Nah, itu this version establish a basic syntax structure that users recognize today, including heading, list, tables, and more gitu. Dia 8.x adalah fondasi dari struktur sintaks yang paling pertama. Lalu ada docbook integrations. Nah, yang ngebuat si ASCII-Doc itu kemudian jadi populer adalah ini integrasi dengan si docbook ini gitu ya. Jadi dia cukup populer di tahun-tahun ini pengembangannya karena dia bisa mengintegrasikan dengan docbook gitu. Lalu kemudian ada berjalannya waktu lagi ASCII-Doc itu kemudian berkembang lagi menjadi ASCII-Doctor dan dimodernisasi dari tahun 2013 sampai sekarang. Oke, gue geser dulu biar kelihatan ya. Nah, ASCII-Doc ini dimodernisasi dengan cara ASCII-Doc ini kan ditulis dengan bahasa pemrograman Python sebelumnya. Dasarnya tuh pakai pemrograman Python. Nah, tapi kemudian ditulis ulang sama si Ben Allen dan juga Sarah White ini dengan bahasa pemrograman namanya Ruby gitu ya. Jadi Ruby ini sebenarnya dia adopsi salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer selain PHP ya. Jadi makanya si orang-orang kalau misalnya mau mengadopsi si ASCII-Doc ini akan jadi lebih mudah gitu karena dia pakai Ruby nih, jadi gampang tuh bikinnya begini-begini. Meskipun gue sendiri bukan programmer Ruby ya, tapi at least menurut dari hasil survei yang gue lihat itu emang Ruby cukup populer di luar dari bahasa pemrograman PHP gitu. Nah, kemudian balik lagi ke ceritanya, ASCII-Doc ini kemudian diadopsi sama ini dua orang ini untuk dibikin lagi versi Ruby-nya bernama ASCII-Doctor. Dan sampai sekarang ekosistem yang paling pesat itu adalah ASCII-Doctor ini dengan jumlah ekosistem yang cukup banyak, yang para developer bikin plugin bla 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 kayak gitu di situ lah ya, banyak di situ. Nah, itulah cerita dari atau sedikit sejarah dari ASCII-Doc gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke slide berikutnya soal masalah gue akan ngebahas nih perbedaan antara ASCII-Doc dan Markdown. Oke, di sini ada penjelasan lagi. ASCII-Doc and Markdown are both popular lightweight markup language used for writing documentation, but they serve different needs and have a distinct strength. Here's why blah 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 blah. Here's why ASCII-Doc might consider better than Markdown, particularly in more complex and professional documentation scenario gitu ya. Jadi sebenarnya Markdown itu nggak jelek juga, Markdown itu bagus juga. Cuman kalau kita mau menulis sebuah technical documentation yang agak-agak ribet gitu kan untuk klien, mau bikin handbook segala macam yang agak ganjelimet, itu kayaknya menurut gua bagusnya pakainya ASCII-Doc gitu. Kenapa? Karena gua kasih lihat dulu ya sintaksnya. Kalau Markdown tuh dia bentuknya kayak gini ya. Sebenarnya menurut gua cukup keren juga, cukup bagus, sederhana gitu. Tapi kalau kita mau mengadopsi beberapa
fitur-fitur dari sintak itu kayak misalnya kayak table of content, call out, admonitions, dan segala macamnya, atau pecah-pecah dokumen itu akan menjadi ribet. Makanya AsciiDoc di sini itu sebenarnya dia punya fitur-fitur yang lebih canggih. Di sini bisa set table of content, bisa nge-set variabel segala macam, bisa set figure, image, bla bla bla, lebih keren lah menurut gue. Dan sintaksnya sederhana, tapi juga fiturnya yang di outputkan nanti akan lebih bagus gitu ya. Nanti gue ceritain lagi lanjutannya. Oke, kita lanjut dulu ke deskripsinya di sini. Kalau untuk AsciiDoc sendiri, kenapa dia lebih bagus dibandingin Markdown? Yang pertama adalah dia richer feature set. Complex formatting. AsciiDoc support a wider range of formatting option compared to Markdown. Jadi bisa set table, footnotes, cross references, sidebar, callouts, dan admonitions juga gitu. Jadi dia bisa bikin kayak begitu gitu. Nah, terus habis itu juga yang gue bilang tadi, itu bisa set pakai attributes dan variabel. Di sini jadi lebih enak. Jadi kita bisa, kalau misalnya dokumennya cukup kompleks gitu, misalnya kita mau bikin dokumen handbook gitu kan, yang nanti ada URL-nya disebar di setiap chapter, sections, episode, terserah lah namanya apa. Nah itu kalau kita nggak pakai variabel, ribet sendiri nanti gantiin satu-satunya gitu. Makanya kalau pakai atribut dan variabel, kemudian ini bisa jadi lebih gampang. Itu salah satu keuntungan dari si AsciiDoc ini. Kemudian yang kedua adalah professional output formatting. Tadi gue dijelasin ya, ada bisa output ke HTML, PDF, EPUB, docbook, atau mau bikin website juga untuk knowledge base, bisa pakai outputin ke sini. Nah dia bisa juga pakai complex layout. Itu AsciiDoc is better suited for creating document that require complex layout such as technical manuals, white papers, and books. Kenapa dia bisa cocok untuk ini? Oke, gue kasih lihat nih sintaksnya. Nah, lihat ya di sini. Si AsciiDoc ini bisa dipecah ke dalam banyak files. Kayak misalnya contohnya ke dalam bentuk chapter. Nih kan di sini ada book license, preface, bla bla bla, dedications. Pokoknya gitu deh, banyak nih, dengan ada chapternya, bisa pecah-pecah per chapter. Nanti dari chapter bisa dipecah lagi, dari pecahan chapternya bisa pecah lagi ke komponen. Waduh, ribet deh. Tapi ya cukup keren gitu kalau misalnya menurut gue dibandingin sama Markdown sendiri gitu. Nah, untuk salah satu fitur yang cukup gue suka dari AsciiDoc itu ya built-in secara langsung si admonitions ini. Kalau dulu sebelumnya di video gue sebelumnya soal masalah Obsidian gue jelasin Markdown itu kalau lu mau bikin kayak gini ya, admonitions itu agak ribet, harus install extension dulu. Tapi kalau di AsciiDoc itu sudah terintegrasi secara langsung kayak gitu. Nah itulah kenapa yang mendasari menurut gue AsciiDoc ini kemudian penting untuk kita bisa pelajari. Apalagi kalau misalnya udah mulai menulis dokumentasi, handbook segala macam yang agak-agak ribet untuk customer atau klien, kita udah harus pikirin kayak ginian gitu kan ya. Jadi itulah ya, mungkin pengenalan dulu untuk masalah teknologi AsciiDoc ini. Oke, lalu kita sekarang masuk ke chapter 2 soal masalah memulai dengan AsciiDoc. Lalu gimana sih kita caranya untuk bisa memulai dengan AsciiDoc? Sebenarnya kalau menurut gua AsciiDoc ini ada banyak toolsnya ya. Ada AsciiDoc FX kalau nggak salah namanya, untuk bisa mirip-mirip kayak IDE untuk ngedit sintaks AsciiDoc ini, dan juga punya previewnya. Jadi di sini ngedit, di sini previewnya di windownya gitu. Jadi tapi menurut gua, karena gue seorang programmer ya, menurut gue yang paling enak malah kalau untuk ngedit atau juga menulis di AsciiDoc ini itu adalah menulis sintaks AsciiDoc ini adalah dengan menggunakan tools IDE favorit gue, misalnya kayak VS Code, atau juga misalnya pakai JetBrains IDE, misalnya pakai PHP Storm, WebStorm, terserah lah, bodo amat, pakai kayak gitu bisa gitu kan. Nah dibandingnya sama pakai, ya menurut gue AsciiDoc FX kayaknya agak-agak kurang bagus gitu UI-nya gitu. Sedangkan kalau IDE ini memang terus diupdate dan ya terus dipakai gitu kan sama para programmer. Jadi lebih mudah kalau mau startnya dari IDE ini. Oke, gue akan ceritain gimana caranya setup gue di saat menggunakan AsciiDoc. Oke. Yang pertama, AsciiDoc ini seperti yang tadi gue jelasin gitu kan. AsciiDoc itu kan ditulis pakai bahasa pemrograman Python, tapi kemudian dimodernisasi sama si Dan Allen dan juga si Sarah White ini ke dalam bentuk toolsnya namanya adalah AsciiDoctor. AsciiDoctor itu ditulis menggunakan bahasa Ruby, pemrograman Ruby. Jadi cara yang pertama kali untuk kita bisa menginstal AsciiDoctor gitu. Jadi kita nggak akan pakai AsciiDoc ya, kecuali lu mau pakai Python. Jadi caranya adalah dengan cara kita menginstal Ruby-nya dulu gitu. Kalau di Mac
gampang, tinggal kita pakai homebrew install Ruby gitu kan. Kalau di Linux pakai ini perintahnya ya kan, atau Fedora pakai ini. Nah kalau di Windows emang selalu nyebelin Windows. Kalau di Windows itu pakainya Ruby installer, tinggal ya udah cari aja di Google lah, Ruby googling Ruby installer Windows, nanti keluar download itu kan, udah selesai. Terus gue juga nanti akan taruh di deskripsi di bawah, kliklah di link di deskripsi di bawah untuk ngelihat ini websitenya. Kalau udah download ya next saya gue nggak perlu kasih lihat lah ya, intinya udah kayak gitu, next finish, udah kelar. Udah beres gitu kan cara instalasi Ruby installer ini. Nah ketika Ruby ini sudah terinstall, ketika Ruby ini sudah terinstall, maka nanti kita akan punya satu perintah yang namanya gem. Caranya adalah Oke, sebelum itu mungkin install dulu Visual Studio Code-nya ya. Jangan lupa gitu ya. Atau mungkin pakai JetBrains, IDE, PHP Storm atau apa, terserah, sama aja gitu sebenarnya. Gitu kan. Tapi jangan lupa diinstal itu. Lalu kemudian kita punya perintah game di sini. Nah, tinggal game ini kita tinggal cek aja. Misalnya kayak game -- version. Nah, nanti akan kelihatan nih, gamenya 3.3.26 misalnya. Oh, berarti gamenya sudah terinstall secara utuh gitu. Nah, kalau udah, ya udah, berarti udah selesai nih step satunya untuk melakukan instalasi Ruby-nya. Lalu step 2-nya adalah caranya untuk menginstal ASCII Doctor-nya. Ya udah, tinggal install, ada game install ASCII Doctor. Tinggal ketik aja gini, game install ASCII Doctor gitu kan. Enter thread, udah. Kalau udah, nanti setelah install bla 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 sampai beres, nanti kita bisa memverifikasi lagi dengan cara ASCII Doctor -- version. Enter. Nah, nanti dia akan kelihatan nih ASCII Doctor versinya berapa, 2.0.23 gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau udah lalu lanjut lagi ke step berikutnya, yaitu install ASCII Doctor extension. Nah, ini bisa dicek dengan cara melakukan perintah ini ya. Nah, lanjutannya adalah biasanya kalau misalnya kita mau pakai ASCII Doctor ini, itu tidak selalu kita install bare versionnya atau base versionnya doang, tapi biasanya kita tambahin additional pluginnya, add-onnya gitu ya. Nah, caranya adalah misalnya kita mau menulis handbook gitu, buat customer atau klien, berarti ya udah lo harus install dan mintanya pakai PDF atau mintanya pakai EPUB, ya udah tinggal install aja game install ASCII Doctor PDF, game install ASCII Doctor EPUB misalnya, atau bisa barengan kayak gini gitu. Atau juga dan menurut gue yang mandatory ya, jadi harus diinstal kayaknya adalah ASCII Doctor diagram ini. Kenapa kayak gitu? Karena di technical documentation pasti kan kita akan menulis banyak-banyak diagram. Misalnya contohnya kayak Mermaid.js, misalnya Plain UML, atau ya segala macam bentuk-bentuk diagram-diagram lainnya. Nah, makanya kita butuh install ASCII Doctor diagram ini. Nah, kalau gue sih pribadi, udah install aja tiga-tiganya sekaligus lah, biar cepet gitu kan. Thread install, game install, bla bla bla, tinggal ini running ini selesai. Nah, terus habis itu kalau udah kita seperti biasa kita bisa ngetes lagi ASCII Doctor PDF version. Nah, nanti di sini kelihatan ASCII Doctor PDF versinya berapa, 2.3.15. Kalau udah kayak gini berarti ya udah selesai masalah instalasinya, udah beres gitu di sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi gue bilang lagi, jangan lupa untuk pakai VS Code-nya dijalankan, bla bla bla, diinstal. Terus abis itu lalu gimana caranya untuk bisa ngeset si VS Code ini untuk memunculkan preview dari si sintaks ASCII Doc ini. Nah, ketika kita sudah ketika kita sudah menginstal ASCII Doc ini semuanya bla bla bla, tapi VS Code-nya itu masih tetap belum secara built-in atau bawaan itu mengerti soal ASCII Doc ya. Jadi kita tetap harus menginstal extensions-nya. Caranya adalah dengan klik di sini extension, cari aja di sini ASCII Doc gitu kan. Nah, klik, habis itu tinggal diinstal. Selesai, ya udah, nanti udah selesai gitu. Berarti kalau extension udah selesai diinstal, ya udah, berarti udah beres. Nah, nanti ketika extension udah selesai, kita tinggal nanti buka salah satu file aja yang extensionnya adoc gitu kan, ASCII Doc gitu kan artinya sebenarnya ini, tapi extension namanya adoc. Nah, nanti kita tinggal jalanin perintah ctrl shift v untuk melihat previewnya. Nah, kalau gue biasanya ini gue tarik ke sini
untuk bisa lihat side by side kiri kanan. Jadi kalau misalnya gue ngedit apa kata-kata di sini, ya gitu kan. Nah nanti dia akan kelihatan di sini ya gitu, kayak gitulah ya kurang lebih. Nah gitu. Jadi bisa kelihatan di sini enak lah apa namanya sekarang kiri kanan kalau mau ngedit tulisannya apa sini kelihatan juga di sini kayak gitu. Nah itu soal masalah cara integrasi di VS Code ya. Lalu lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah di sini sebenarnya udah gue kasih lihat ya di sini ya, ini ada contoh project yang terbuka saat ini. Di sini ada project gue yang udah gue bikin gitu ya, itu untuk nulis buku atau apa namanya book template lah ya. Itu bisa diakses di ya ntar linknya gue taruh di deskripsi di bawah ya biar nggak ribet ya. 2001/kata episode 6. Nah di sini tuh udah gue apa namanya gue rangkum dari banyak apa namanya sumber-sumber untuk bisa providing teman-teman semua kalau misalnya menulis handbook atau dokumentasi yang agak-agak jelimet gitu ya buat technical documentations gitu. Nah jadi tinggal ini nanti tinggal di download aja kalau mau ya mau nulis dokumentasi baru ya udah ini download aja ya as a zip, habis itu udah di ini atau mau di clone juga bisa gitu dari GitHub secara langsung. Nah kayak gitu ya. Nah nanti isinya adalah kurang lebih kayak begini. Nah di buku ini terdiri dari dua struktur utama. Yang pertama ada book dan ada free. Nah si book ini itu adalah kalau gue biasanya nulis technical documentation tuh ada dua ya. Ada yang pertama mungkin specific customer yang A, ada spesifik misalnya customer yang buat technical, buat tim teknisnya ini, ada buat tim manajemennya kayak begini gitu. Ada dua misalnya dua versi. Nah, ya udah berarti nanti bisa dipecah jadi dua. Nah, tapi kalau di sini gue pecah aja bukunya jadi ada yang book biasa, ada yang free kayak gini gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal disuka-suka teman-teman sendiri aja sih, ini mau dibikin apa namanya terserah bebas. Cuman strukturnya kurang lebih ini namanya root apa ya file rootnya, jadi semuanya tuh berawal di sini ya gitu. Jadi kalau mau bikin section semua harus startnya awal-awalnya kayak gini gitu. Jadi ini nanti bisa dipecah-pecah berdasarkan apa namanya divisi segala macam itu bisa dipecah-pecah kayak begini. Nah terus habis itu nanti di dalamnya ini gue juga jadi contohin yang bentuk chapter kayak gini untuk bisa kalau mau pecah-pecah dari buku ini nanti ada chapternya. Nanti dari chapter itu ada chapter satunya lagi, ada preface, ada kayak gitu-gitulah ya. Nah ini di sini. Nah terus juga berbeda dengan apa namanya template-template yang nanti mungkin teman-teman cari. Teman-teman sebenarnya bisa cari aja template lain selain pakai punya gue juga bisa gitu. Cuman perbedaannya adalah kalau di template gue itu gue udah bikinin binary filenya di sini. Nah di sini binary filenya digunakan untuk bisa ini ya binary filenya untuk bisa nge-export atau mengkompil si ASCII-doc ini, ASCII-doc project ini ke dalam bentuk output yang kita mau. Misalnya kalau di sini ASCII dokternya, ini gue hapus dulu ya outputnya. Nah ini gue mau nge-export ke dalam bentuk PDF. Gue tinggal running kayak binary bin /export pdf.sh gitu ya. Nanti dia akan otomatis nge-export output ini ke dalam bentuk PDF ini dua, dibandingin sama ngejalanin perintah ini panjang kan, males gue jadi ribet gitu kan. Gue pakai aja shell script di sini untuk bisa ngejalanin ini perintah komen ini gitu ya. Jadi nah kalau misalnya di Windows gimana gue nggak tahu ya, kalau di Windows ya udah tinggal ya, gimana lah caranya jalanin perintah ini ya, shell scriptnya ini gitulah ya. Nah terus abis itu mungkin di sini karena di sini ada bukunya ada book yang premium dan free, itu biasanya jangan lupa di sini. Ini ada contoh environmentnya. Jangan lupa di ini di copy dan di paste, dikasih nama .env gitu ya. Nih jangan lupa nih. Karena kalau nggak ada .env file ini ya dia nanti nggak bisa ngebundle, nggak. Coba ya. Ini kita delete. Kalau misalnya gue outputnya gue hilangin, terus bisa nggak kalau tanpa? Export. Nah, env file not found. Jadi kita harus bikin dulu env filenya. Caranya adalah nih copy paste di sini env sampelnya ini, nanti kita ganti namanya jadi env. Nah, terus habis itu ini diganti apa terserah lah mau
free all, ini udah setup kayak gitu soalnya. Nah terus ya udah tinggal bin export PDF, nanti dia akan running lagi gitu. Kayak gitulah kurang lebih ya, apa namanya, kalau mau ngejalanin binary script di sini gitu. Cuman kalau misalnya nggak mau jalanin punya gue atau nggak mau pakai ribet pakai env kayak gini, males lah gue, jelimet gitu. Ya udah tinggal di sini aja ada export PDF, nanti tinggal ini di copy, nggak usah pakai env-an ini, tinggal ini aja di paste. Enter, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu. Cuman bedanya adalah perintahnya panjang aja gitu aja sih. Gitu. Kalau dari gua ini gua kasih nih apa namanya book template-nya gitu kan. Kalau untuk gua biasanya nulis handbook untuk customer atau klien yang ribet-ribet technical, tuh gue biasanya pakai struktur model template-nya pakainya kayak gini gitu ya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya untuk masalah ASCII-Doc ini, cara instalasinya dan cara setupnya di VS Code. Nah sekarang kita belajar soal masalah basic sintaksnya dulu nih, oke? Nah ini adalah penjelasannya. Understanding ASCII-Doc basic syntax and structure is essential to effectively writing and formatting a content. Below an explanations of the fundamental component of ASCII-Doc syntax and how they are used to structure document. File structure. Ada header, body, and footer. Header tuh maksudnya ini. Ada bodinya ini, and then ada footer juga. Footer tuh opsional, kayak misalnya references, ada footnotes. Footnote tuh kayak gini. Misalnya kita mau naruh footnote gitu di sebuah buku, ada footnote-nya gitu, kita bisa bikin pakai kayak begini. Nah, kalau lu mau bikin pakai Markdown begini, pusing setengah mati lu. Gimana cara bikinnya gitu kan? Nah, habis itu ada contohnya ini di sini. Terus habis itu perbedaannya sama, kalau sama Markdown adalah, kalau Markdown kan pakai hashtag, kalau si ASCII-Doc itu kan pakai sama dengan. Jadi kalau dokumen title tuh selalu dengan sama dengannya satu biji doang. Nah kalau di mau heading 1 berarti sama dengannya harus ditulis 2. Ini heading 1, heading 2, heading 1 gitu kan, kayak gitu-gitulah ya. Nah terus juga heading 1 level 1 heading ini biasanya yang kemudian masuk ke dalam TOC atau table of content. Again, kalau mau bikin pakai Markdown, lu mau bikin table of content susah setengah mati. Pusing-pusing lo. Jadi kayak gitulah makanya kenapa ASCII-Doc ini kemudian menjadi enak gitu untuk dipakai, karena ya ini sintaksnya sederhana tapi features-nya komplit gitu. Lalu lanjut lagi berikutnya. Oh ya, ini gue kasih ini bisa di pause ya. Ini sebenarnya cari di Google aja juga ada sih, ASCII Doctor Cheat Sheet gitu. Nah ini digunakan untuk buat teman-teman nanti bisa di print lah ya. Untuk kalau misalnya mau nginget-nginget gitu kan, mau ini sintaksnya kayak gimana sih, bentuknya gini-gini, lupa gitu kan, bisa ngeliat cheat sheet-nya gitu ya di sini. Oke, itu soal ASCII Doctor file structure, titles, dan metadatanya. Lalu kita masuk lagi ke basic sintaksnya. Jadi sebenarnya sederhana, gampang banget lah. ASCII Doctor itu kalau mau bikin setup misalnya unordered list, ordered list, description list, cuman kayak begini doang nih. Ada kalau di Markdown kan pakai strip minus kan. Kalau di di ASCII-Doc pakai bintang spasi gitu kan. Ordered list pakai kayak gini. Jadi ntar dia jadi bentuknya, ntar gua kasih lihat deh. Nah ini checklist pakai kayak gini, hampir sama kayak Markdown gitu kan. Terus description list juga sama gini kayak gini. Nah terus ntar endingnya jadi kayak gini ya. Ini kalau unordered list kayak gini, ini ordered list. Oh kebalik nih. sorry. Ini unordered list di bawah, yang ini unordered. Order tuh artinya tuh 1, 2, A, B kayak gitu-gitu, kebalik nih. Nah terus habis itu ini checklist bikin ntar jadi bentuknya kayak gini. Kalau descriptions list kayak bentuknya kayak gini. Gue bilang kan fiturnya cukup lengkap nih di ASCII-Doc kayak gitu. Lalu kemudian salah satu fitur yang cukup gue suka adalah block element dan juga admonition. Nah block element tuh kayak misalnya gue mau bikin quote gitu. Nah bisa kayak begini tulisnya, quote, author name, source, bla bla bla, quote. Abis itu source code block juga bisa ditulis. Misalnya gue mau nulis codingan gitu bentuknya. Nah nanti bisa ditulis source Python. Ininya codingannya apa. Kalau admonitions bisa nulisnya kayak begini. Jadi misalnya kalau mau memberikan suatu penekanan, kayak misalnya memberikan suatu, kalau buku teknikal kan kayak harus lu nulis, oh ini ada catatannya harus begini gitu kan. Terus habis itu kalau mau nulis caution gitu, ada warning, ada penting gitu. Oh jangan, servernya nanti mati kalau lu pencet tombol ini gitu kan. Atau ini websitenya akan mati, endpointnya akan mati kalau pencet tombol ini. Berarti ya lu harus bikin di sini bukan note, very important gitu. Terus isinya apa gitu. Nah itulah, jadi ini yang salah satu yang cukup gue suka gitu dari ASCII-Doc ini, karena udah built in dibandingin sama pakai Markdown gitu. Nah terus habis itu
Basic syntax, text formatting, and tables. Gampang ini mah, ini sebenarnya cuman kayak kalau hampir-hampir mirip juga sama kayak Markdown, ini cuman kayak gini doang. Kalau bold kayak gini, italic begini, monospace gini, subscript, superscript, link kayak gini gitu ya. Ini kayak gini lah kurang lebih cara sintaksnya. Tables, terus habis itu kayak gini, ada keyboard juga. Nah ini ya, ini tadi contohnya ada bold, terus habis itu miring, italic. Ya bisa dilihat lah ya. Ini table tuh ntar bentuknya kayak gini. Dan gue paling cukup suka juga kalau misalnya gue mau kasih shortcut misalnya. Tutorial mencetnya adalah CTRL-T, CTRL-B, CTRL-K. Nah, gimana lo pakai Markdown, repot kan. Nah, di sini gue bisa bikin pakai perintahnya KBD.2 CTRL-T, CTRL-K, terserah lah. Nanti dia akan bentuknya gini, F11, CTRL-K, kayak gitu-gitulah. Jadi makanya gue bilang kan akan nih cukup komplit gitu si AsciiDoc ini gitu. Lalu lanjut lagi sintaks berikutnya ada media and link. Nah ini juga gue cukup suka juga nih. Kalau technical documentation atau handbook itu biasanya kan kita include gambar ya. Udah ada gambar screenshotan websitenya begini gitu misalnya kan. Nah terus dia kita bisa masukin figure description kayak gini nih. Nah jadi bisa ngasih description dari gambarnya. Nanti dia akan muncul kayak gini figure 1 misalnya, a mountain sunset misalnya kayak gitu. Nah nanti bentuknya kayak gini. Dia kan sudah built in di AsciiDoc itu sendiri, nggak perlu lagi repot-repot setup apa-apaan gitu, udah terinclude di sini. Nah terus juga bisa masukin audio kalau kita mau bikin knowledge base di website gitu kan, bisa masukin audio, bisa masukin video juga. Kalau gue pribadi gue belum pernah sih, gue nggak pakai ini untuk bikin knowledge base gitu ya, atau audio. Jadi gue nggak pakai ginian, fitur gini. Cross reference link gitu kan juga, ini penting juga kalau misalnya kita mau menulis reference link. Jadi kalau misalnya kalau buku gitu kan, kalau misalnya kita ngerjain skripsi atau ngerjain jurnal ilmiah gitu kan, bisa ada daftar pustaka. Nah, kan kita harus nge-link tuh, oh ini kata-kata ini ngambilnya dari sini gitu. Itu namanya cross reference link kan. Nah, udah lu bisa masukin itu secara langsung di sini gitu. Dan enaknya si AsciiDoc ini dokumennya lu mau pecah ada 1000 file juga nggak ada masalah. Yang penting rootnya harus satu yang di sini ya. Nih, lo mau pecah chapternya jadi 1000 biji juga bodo amat gitu ya, nggak pengaruh sama si AsciiDoc. Yang penting adalah rootnya tetap ada satu di sini gitu ya. Nah kalau rootnya satu ini, nanti kita mau melakukan cross referencing juga si AsciiDoc ini enak banget gitu. Tinggal lo tadi pakai sintaks yang ada di sini. Nah nanti cross reference-nya akan bisa diakses di 1000 file tadi gitu kan. Makanya gue bilang wah keren nih sebenarnya AsciiDoc ini gitu. Nah itu lalu kemudian lanjut lagi ke contoh kasusnya ya. Di sini ada managing large documentation project. Structuring document in AsciiDoc into sections, chapters, and appendix is essential for getting well organized and easy to navigate content, especially for larger document, books, manual, bla 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 bla. Contoh kasusnya apa sih? Ada bukunya namanya adalah ProGit. Nah ini kita bisa buka di di sini github.com/progit /progit2-id. Nah ini dia. Ini adalah buku yang benar-benar ditulis totally benar-benar ditulis pakai pakai AsciiDoc gitu. Jadi wah keren banget kan. Jadi kalau misalnya kita mau nulis buku, mau tulis ini aja buku udah bisa dibikin pakai AsciiDoc. Apalagi kalau kita cuma mau nulis handbook doang atau mau nulis technical documentations doang yang nggak terlalu banyak gitu misalnya, atau mau bikin hal-hal yang nggak terlalu ribet ya, lebih enak pakai ini gitu, bandingin sama pakai dokumen Microsoft Word gitu. Aduh, settingnya ada lebih ribet lagi Microsoft Word itu, figurnya, table of contentnya harus dibikin dulu. Mager gue. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri lah, di sini ada ProGit dan bisa ya lihat di sini gitu. Nah, terus abis itu lanjut lagi untuk kita balik lagi ke slide. Nah, di sini lanjut lagi untuk sintaksnya kurang lebih kalau mau bikin book template itu kayak begini. Di sini ada metadata-metadanya ya. Mungkin nggak akan gue jelasin satu-satu lah ya, karena
ya lah panjang banget jadi videonya, ini banyak banget metadatanya soalnya gitu ya. Nanti bisa baca di apa dokumentasinya ya, supaya nih apaan nih icon format, data URI itu apaan, section number apaan gitu, bisa baca lah di dokumentasinya sendiri. Terus untuk pecah-pecah chapter and section bisa juga kayak begini. Makanya gue bilang kan lebih enak kan kalau misalnya kita pakai ASCII-Doc ini, karena dia udah support sintaks yang model kayak begini. Kalau kita mau pakai markdown udah pusing setengah mati nih kayak gini, mau bikin kayak gini ribet banget gitu. Nah jadi kalau untuk large project sebenarnya si ASCII-Doc itu sangat support karena memang dia juga didesain untuk itu. Lalu nah ini ya tadi gue kasih lihat juga apa dia bentuk strukturnya kayak gini, ada bukunya itu distrukturkan kayak begini. Nah selain itu juga, selain buku juga ini juga digunakan sama kayaknya oke, nanti mungkin itu nanti lah ya. Ini juga sebenarnya digunakan filenya itu sama si Spring Boot gitu. Jadi kalau misalnya kita ini Spring Framework, Spring ASCII-Doc gitu ya. Nah kita bisa cari. Nah nanti ini si Spring ini sebenarnya ditulis pakai ASCII-Doc gitu. Jadi kalau kita buka Spring Framework documentation, nah ini sekelas Spring aja untuk bikin knowledge base-nya pakai ASCII-Doc gitu kan. Jadi ya keren lah ya ASCII-Doc ini sebenarnya dibandingin sama pakai markdown begini bikin ribet banget gitu. Jadi kalau menurut gue sih lebih enak pakai ASCII-Doc nih untuk bikin knowledge base juga karena udah ada sistemnya. Ada lagi nanti gue akan ceritain juga. Nah itu ya. Terus abis itu lanjut lagi ke berikutnya ada customization looks and feel. Nah kalau gue pribadi gue nggak terlalu pakai yang bentuk-bentuk kayak begini ya. Ini ada misalnya ada Flatty untuk bikin kayak ala-ala bootstrap gitu untuk apa namanya kalau mau nge-setup tim segala macam gitu ya. Terus ada bisa nge-setup pakai CSS segala macam. Kalau misalnya untuk ngerubah desainnya si PDF, misalnya kita bisa pakai YAML, dan di sini ada referensi tambahan. Again nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah. Tapi kalau gue sebenarnya nggak terlalu ya udahlah yang ada aja gitu, nggak terlalu ribet-ribet ngerubah tampilannya sih, karena menurut gue lebih biasanya fokusnya udah isinya yang penting terstruktur, nanti gue bisa kasihin ke klien atau ke customer, and then ya udah selesai, nggak ribet-ribet dan gue nggak mau pusing gitu. Tapi di template yang gue kasih ini sebenarnya udah ada nih, ada YAML filenya sama ada style.css-nya. Ini stylenya bisa dipakai untuk ya kalau mau di custom untuk knowledge base bisa di sini, dan juga theme.yml-nya ini kalau misalnya mau melakukan customisasi YAML filenya, misalnya kayak fontnya jangan di sebelah tengah, jangan di tengah. Gue pengennya adanya di kiri aja atau di sebelah kanan. Kalau Arabic ya bisa aja di setup kayak gitu. Nanti bisa di setup kalau untuk PDF atau EPUB ya, atau yang tadi gue bilang ya technical document handbook gitu misalnya, yang PDF dan EPUB mungkin bisa di setting pakai YAML gitu. Tapi kalau misalnya knowledge base bisa pakai CSS gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih ya kalau caranya untuk bisa merubah tampilan atau merubah desain-desain dari si ASCII-Doc ini sendiri gitu. Kalau di ASCII-Doc itu sendiri itu sebenarnya ada tim bawaannya, ada base, default with font fallback segala macam ya. Nah itu carinya di mana? Carinya nanti bisa ke sebentar, PDF mana? Kita dulu. Nah ini ASCII Doctor PDF ya, ini ya linknya. Again nanti gua akan taruh di deskripsi di bawah. ASCII Doctor PDF. Nanti di sini ada data. Lalu kemudian di dalam data ada folder themes. Nah ini nanti bisa dipakai. Jadi sebenarnya ada banyak nih, ada base, ada default sans with font fallback gitu segala macam. Nanti itu bisa didefinisikan saat mengcompile ini, misalnya PDF gitu kan. Nah ini bisa didefinisikan base theme-nya tuh pakai apa. Kalau pakai YAML jelasin di sini sendiri ya udah pakai theme.yml. Tapi kalau mau pakai bawaannya dari si ASCII-Doc itu, kita bisa define misalnya kayak sini default for print ini gini. Bisa ini diganti di paste, cuman nggak pakai theme, cuman gini doang. Default for print gitu doang. Udah kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya mau ganti-ganti tampilan atau bentuk-bentuknya, nanti coba-coba sendiri aja lah ya gitu ya. Oke, kurang lebih itu caranya untuk bisa melakukan customizing the looks and feels of the ASCII-Doc itu sendiri. Oke.
outputnya nanti bisa mau mainin terserah lah di situ. Lalu kemudian hampir sama, tadi gue jelasin juga cara mengaplikasikan theme-nya, bisa pakai kalau misalnya HTML yang default itu bisa pakai ini CSS. Nah kalau misalnya PDF bisa pakai YAML kayak gitu-gitu lah ya. Nah terus habis itu lanjut lagi ke publishing with AsciiDoc. Tadi gue udah jelasin juga AsciiDoc itu bisa dipublish ke HTML, PDF, EPUB juga bisa. Nah terus juga ini ya ada docbook juga. Nah, salah satu yang cukup menarik juga si AsciiDoc itu sebenarnya ada support lagi nih ya, the single or multi repository documentation site generator for tech writers who love writing in AsciiDoc gitu. Nah, itu apa namanya? Salah satu frameworknya namanya adalah Antora gitu. Jadi kalau misalnya kita udah sering nulis pakai AsciiDoc, kita bisa pakai Antora ini untuk bikin generate knowledge base gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya frameworknya untuk bikin knowledge base namanya Antora. Nah terus kemudian selain dari HTML, PDF, EPUB juga AsciiDoc ini kemudian bisa di generate juga untuk bisa bikin static site kayak Jekyll segala macam gitu-gitulah. Terus juga bisa dibikin untuk docbook gitu. Yang tadi gue bilang kan di historinya sejarahnya itu bisa pakai docbook gitu. Nah terus oke, ini mungkin tadi gue kecepetan kali ya. Nah ini Spring Framework itu dia dibikinnya pakai AsciiDoc. Gue nggak tahu ya dia pakai Antora apa enggak, tapi ya sekelas Spring aja dia udah pakai AsciiDoc coy. Jadi menurut gue ini apa gue yang ketinggalan, apa kayaknya apa enggak developer banyak yang adopsi, gue juga nggak tahu. Padahal ini sebenarnya toolsnya keren banget gitu menurut gue dibandingin sama pakai Markdown doang gitu. Jadi itu kurang lebih kalau misalnya kita mau melakukan publishing with AsciiDoc gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi kalau misalnya mau pakai publishing pakai AsciiDoc itu tadi gue udah jelasin juga caranya adalah tinggal ngerunning AsciiDoctor -pdf my document adoc gitu. Ini kan perintah singkatnya. Kalau pakai EPUB bla 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 nah, kayak gini. Sebenarnya itu jadi nanti bisa dijadiin sebagai buku atau juga customer handbook atau mau client handbook terserah lah mau dijadiin apa. Itu jadi nanti bentuknya jadi PDF atau juga EPUB. Cuman mungkin ini terlalu pendek ya ininya, jadi nggak ada customisasi tim, nggak ada customisasi segala macam. Mungkin perintah lengkapnya bisa nyontek di gua nih yang binary filenya di sini ada. Di sini ada AsciiDoctor PDF bla 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 atributnya style sheetnya ini, outputnya dari mana ke mana, nanti di define gitu secara langsung. Jadi lebih enak gitu dibandingin sama cuman melakukan perintah kayak begini doang. Jadi outputnya nanti kalau misalnya kayak gini, outputnya nanti akan masuk ke dalam folder output di sini kayak gitu. Nah ini fungsinya adalah untuk mengkompil secara langsung. Tadi kan gue ngejelasin soal masalah preview ya. Jadi kalau ada buku di sini, terus gue pencet Ctrl Shift View, nah nanti kan dia akan mempreview bukunya. Kalau preview artinya belum dikompil coy. Belum jadi bukunya, masih cuman ya udah kelihatannya di VS Code doang, tapi belum jadi bentuk versi PDF-nya di sini. Nah, kalau compile-nya tadi, kalau kita ngerunning perintah ini export PDF ini, nah itu nanti dia baru nge-compile ke dalam bentuk PDF. Nah, nanti inilah yang nanti bisa dikonsumsi sama si customer itu tadi gitu ya. Jadi, nah ketika kalau misalnya contohnya kita buka ini sebentar, ini gue reveal in Finder, gue buka dulu ini book misalnya. Nah, ini juga by the way bukunya ini udah gua koleksi ini ya, apa namanya chapter-chapternya tuh udah gua masukin sini. Misalnya kayak shortcut kayak gitu-gitu, list, contoh-contoh codingannya tuh bisa kelihatan semua di buku ini gitu. Jadi misalnya contohnya nih mau ngelihat kayak nih bikin tabel gimana sih caranya? Oh ya udah tinggal lihat aja di chapter 1 gini kan, terus ada lipsum. Nah, di sini lihat tabelnya. Oh, ini tabelnya tuh cara bikinnya kayak begini. Nanti hasilnya outputnya gimana sih? Oh, outputnya kayak begini. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada perbedaan juga di preview. Preview kan hanya sekedar preview aja. Nggak selamanya dia benar-benar exactly sama kayak yang dihasilkan dengan PDF-nya. Jadi, kadang-kadang mungkin kita nulis bla bla bla, technical documentation bla 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 lengkap. Tapi juga kita kadang-kadang mengcompile juga filenya gitu. Jadi, running juga yang tadi gue bilang. Misalnya bin apa nih export pdf.shell tuh script. Nah, terus udah nanti dia running ini terus buka lagi file PDF-nya untuk bisa ngelihat update-annya. Oh, udah bener belum ya? Udah pas belum ya headingnya bla 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 kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Jadi jangan cuma ngeliat preview doang tapi ngeliat ini juga. Nah, kalau gua itu
apa namanya, di sini juga udah ada scriptnya namanya watch.sh. Cuman watch.sh ini fungsinya adalah untuk kalau misalnya ada perubahan di file-file ASCII-doc ini, nanti dia akan otomatis mengcompile ulang. Nah, tapi dia butuh yang namanya perintah enter. Nah, ini nanti bisa diinstal sendiri ya. Gue males ngasih tahu lagi. Kalau di apa namanya di Mac bisa pakai brew install enter entr. Kalau di apa namanya Ubuntu, Linux kayak gitu ya cari lagi di sendiri, atau Windows cari lagi sendiri lah di Windows gimana. Nah, fungsinya ini adalah itu bisa nge-watch. Jadi misalnya gini, bin watch.sh, nama ininya apa, format yang mau kita keluarkan tuh apa, misalnya PDF, yaudah PDF. Nah, nanti dia akan pertama nge-compile dulu, terus misalnya ada blocksnya nih, gue kasih kata-kata misalnya gitu, save. Nah, nanti dia akan mengcompile ulang gitu. Nah, nanti bukunya di sini kita tinggal buka lagi sini, dia ada kata-kata, itu di mana itu, blocks ya. Nah, ini ada kata-kata, atau kata-katanya kita ilangin gitu. Ya udah, ini dihapus. Nah, nanti dia akan nge-compile ulang lagi di sini secara otomatis. Nah, di sini gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi kata-katanya tuh nanti hilang aja gitu. Nah, itu sih. Jadi untuk kalau misalnya mau running locally kayak gitu ya, mau running di lokal kayak begini bisa. Tapi kalau di kantor gue biasanya kita punya hook sendiri ya. Jadi kayak ada specific endpoint sendiri gitu, misalnya HTTP apaan-apaan kayak gitu kan, untuk bisa mengcompile ini secara otomatis di server gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena kadang-kadang nggak semua apa namanya dalam satu perusahaan kan semuanya engineer kan, nggak juga kan, ada juga orang-orang lain misalnya kayak non teknis segala macam, marketing, sales segala macam gitu, tapi mereka pengen butuh menulis technical documentation juga. Enak aja emang cuman engineer doang yang nulis technical documentation kan, dia marketing sama sales segala macam kan butuh nulis technical documentation juga kan. Jadi biasanya tuh kayak gitu, kalau di kantor gue ada specific hooks-nya gitu, HTTP apaan-apaan, terus nanti ditembak di masuk ke situ, nanti dia akan otomatis nge-compile ini sendiri gitu. Cara bikinnya gimana ya itu nanti lah ya. Ini aja dulu gua kasih lah, jangan ribet-ribet lah itu, harus pakai nyambung-nyambung CI/CD ke sono kemari. Aduh. Ntar lah kalau tertarik sama kayak gituan, nanti gua akan kasih skripnya lagi, tooling-toolingnya nanti lah, komen deh di bawah deh biar apa kalau misalnya ada yang butuh gituan, nanti gua share skripnya. Oke, jadi itu untuk masalah publishing with ASCII-doc kalau misalnya kita mau bikin handbook ya, atau PDF sama EPUB gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi sekarang ke chapter 3, chapter terakhir sebenarnya, gimana caranya kita bisa berkontribusi ke ASCII-doc. Buat gue sendiri pribadi, gue aja nggak pernah denger ini ASCII-doc apaan gitu. Apa gue yang katro, apa kayak gimana, gue nggak tahu ya. Cuma maksud gue kayaknya publisitasnya tuh agak-agak kurang gitu ASCII-doc. Padahal tadi kita lihat sendiri ya, ASCII-doc itu fitur-fiturnya cukup banyak dibandingin, dan cukup masif dibandingin sama apa namanya si Markdown ini ya. Kita bisa mainin ASCII-doc itu bener-bener kompleksitasnya bisa kita bikin sedemikian rupa dibandingin sama apa Markdown ini sendiri. Nah, gimana caranya sih kita bisa berkontribusi sama ASCII-doc? Pertama, kita bisa engage sama documentationsnya. Di sini sebenarnya ada banyak ininya, dia repositorinya di sini. Kalau ada error atau apaan ya sebenarnya kita bisa tinggal masuk ke GitHub terus laporin aja gitu kan. Oh, kayak gini ada yang bingung segala macam, lo bisa bantuin gitu. Kita bisa bantuin nulis dokumentasinya juga, terus gitu. Habis itu kita bisa ya apa nih, bisa bikin tutorial sama guide, karena gue lihat juga kayaknya nggak ada orang yang ngejelasin ASCII-doc secara lengkap gitu kan. Tutorial sama guide-nya tuh agak kurang banget gitu. Nah, bisa bikin kayak gitulah kalau apa namanya untuk bisa berkontribusi sama ASCII-doc. Lalu lanjut lagi untuk design and code juga. Tadi kan gue udah jelasin tuh gimana caranya bikin tim, bisa gimana caranya apa ngebuat ininya, mengimprove lagi tampilannya si ASCII-doc itu gimana, udah gue jelasin kan caranya. Mungkin teman-teman yang developer segala macam atau desainer mungkin bisa tembakin itu tadi pakai SAS misalnya kan, terus habis itu dibikin style sheetnya dibikin lebih kompleks segala macam, dibikin pakai Tailwind CSS, gua ngerti lagi deh, terserah, bebas gitu, tinggal kreasi kita masing-masing gitu. Jadi tapi kalau menurut gue juga desainnya kalau dari sisi ASCII-doc sendiri agak-agak kurang
yang melakukan support desainnya gitu. Gue belum ketemu salah satu yang memang bagus gitu untuk masalah tim gitu ya. Terus habis itu dari sisi programming juga, kalau programmer nih pengen contribute ya bisa juga contribute, misalnya ada bug segala macem ya udah tinggal laporin atau juga benerin kalau jago, bisa di sana gitu. Nah terus juga kalau gue pribadi itu gue support ya. Kan gue kemarin sebenarnya di video gue masalah cermat gue udah ngebahas soal masalah gue tuh sekarang lagi support open source project banyak gitu ya. Jadi di website gua agusnur.com/contribution itu ada nih sekarang ASCII Doctor. Jadi gua support ASCII Doctor lewat Open Collective. Kalau teman-teman bukan programmer, bukan desainer, nggak punya waktu segala macam, ya gue berharap ya bantuin lah dari sisi ongkos. Meskipun dia duitnya udah banyak sekarang, tapi ya at least kalau kita pakai ASCII Doctor ini di perusahaan kita gitu kan, terus ya kasihlah $1 $2 gitu lah, biar pertumbuhan si open source project ini jadi lebih bagus juga gitu. Jadi bisa ngasih financial contributions gitu di situ kita. Jadi kita bisa support lah di sana. Oke sih, paling itu aja dari sisi gua. Kalau gua pribadi, gua baru discover juga tuh ASCII Doc ini dan menurut gua cukup menarik ya gitu ya. Terus gua juga akhirnya jadi pakai nih si ASCII Doc ini gitu. Karena toolsnya cukup komprehensif, fiturnya lengkap, segala macam, nggak ribet, sintaksnya sederhana, terus juga kompleksitas yang kita bisa buat atau ekstensi skalabilitasnya juga dari situ. Kita misalnya mau bikin chapter ada 1000 chapter, kita mau bikin technical documentation yang rumit segala macam, itu bisa semua pakai ASCII Doc gitu. Mungkin itu basic-basicnya aja yang gue jelasin soal masalah ASCII Doc ya. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi, pakai extension, mau bikin custom add-on segala macam, bodo amat. Itu lu baca aja sendiri dokumentasinya. Cuman gue kasih tahu di sini buat programmer-programmer yang mau pakai ini untuk bisa menulis technical documentation yang bagus, bisa ya follow tutorial gua gitu yang ini. Oke, sip, paling itu aja. Teman-teman yang udah nonton, thank you. Jangan lupa untuk share, like, sama komen. Di situ ada website gue juga agusnur.com, mau ngobrol-ngobrol di sana aja ya. Sip, thank you semua yang udah nonton. Oke, thank you, bye.